Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih menikmati nikmat iman, nikmat Islam ini. Dalam pembahasan yang lalu, kita sudah sampaikan bahwa seorang muslim yang baik keislamannya hendaklah memaknai dengan sesungguhnya apa arti dia memeluk Islam, bahwa sesungguhnya ketika dia memeluk Islam maka hendaknya secara totalitas ibadahnya, akidahnya, semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Pada kali ini kita akan lanjutkan bahwa sisi yang lain yang harus diperhatikan adalah akhlak seorang muslim ketika dia masuk Islam, memeluk Islam, maka akhlaknya juga harus sesuai dengan akhlak Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak Islam yang mulia itu adalah al-hadaf al-asasi dari risalah Islam. Tujuan utama dari risalah Islam ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadisnya yang sangat ma'ruf dan sering kita dengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu juga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan surat Al-Hajj ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ketika mereka diberikan kekuasaan di muka bumi, bukanlah jumawa dengan kekuasaan, bangga dan sombong dengan kekuasaan, tapi apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah, mendirikan salat, atawuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Tengok pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Penggalan pertama adalah menegaskan bahwa kebaikan yang sesungguhnya dinilai dan berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala bukanlah semata-mata seorang menghadapkan wajahnya ke timur ataupun ke barat, akan tapi perpaduan dari ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan juga lihatlah lanjutan ayat berikutnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was sa'ilin wa fir riqab wa qamas shalah wa ataz zakah. Tapi juga ada refleksi sosial, kepedulian untuk memberi sebagian dari harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, kerabat-kerabatnya, anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang miskin, ya. Ibnu sabil, ibnu sabil, as-sa'ilin, orang-orang yang minta-minta, buka, membebaskan budak, aqamus shalah wa ataz zakah, memberikan salat, menunaikan zakat. Begitu juga ada refleksi kepribadian yang muncul dari diri seorang. Apa itu? Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, menepati janji ketika dia berjanji. As-sabirin, mempunyai karakter orang-orang yang sabar. Fil ba'sa wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Inilah akhlak mulia yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran
dan begitu juga ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah dalilul iman wa thamaratul. Bukti seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan buah dari keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa al-imanu bit-tamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Bukanlah dianggap seorang itu beriman hanya sekedar berangan-angan, akan tetapi iman itu adalah apa yang menetap, cokol di dalam hati, saddaqahu al-amal, kemudian dia kuatkan dengan amal perbuatan, dia buktikan dengan amal perbuatan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan dalam hadis yang lain, suatu saat beliau ditanya, su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mad-din?" Apa itu agama? Qala husnul khuluq. Agama adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Subhanallah. Jadi Islam tidak hanya melihat formalitas dia seorang melakukan takbir, ruku, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga refleksinya keluar dari formalitas, bagaimana dia buktikan dengan refleksi sosial, juga bagaimana dia buktikan dengan karakter yang muncul di dalam kepribadian. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu disinilah akhlak di dalam Islam posisinya memiliki posisi yang sangat istimewa. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul tegaskan bahwa timbangan yang paling berat di hari kiamat ketika hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqal fi mizanil 'abdi yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang jauh lebih berat timbangannya di hari kiamat bagi seorang hamba kecuali husnul khuluq. Subhanallah. Maka mari perbaikilah akhlak kita, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada lingkungan sekitarnya, baik lingkungan tersebut adalah lingkungan hidup kita, manusia, hewan, dan alam raya, atau akhlak kita bahkan ditegaskan dalam beberapa hadis yang lain pada lingkungan ataupun komunitas yang mungkin tidak bisa kita lihat, tapi Rasulullah tegaskan pula, yaitu makhluk gaib. Kita hanya dianjurkan untuk berinteraksi secara akhlak saja, tidak perlu berinteraksi secara fisik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu akhlak ini sesungguhnya merupakan buah dari ibadah yang kita lakukan, buah dari sholat kita, buah dari puasa kita, buah dari zakat kita, buah dari haji kita. Itu semuanya akan membuahkan akhlak di dalam kehidupan kita masing-masing. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mempunyai daya cegah untuk menghindarkan seseorang dari al-fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Begitu juga Rasulullah SAW tegaskan apa artinya sebuah sholat jika tidak mampu untuk mencegah seseorang, menghalangi seseorang, membentengi seseorang dari berbuat keji dan berbuat munkar. Qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu at-Tabrani, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang salatnya itu belum mampu untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar,
maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain sangat banyak sekali tentang puasa, tentang haji, juga sama. Intinya ketika seorang berpuasa, ketika seorang melakukan haji, ada refleksi sosialnya. Jangan sampai ketika berpuasa yang didapatkan hanyalah rasa dahaga dan lapar, sementara ucapannya, tindakannya itu tidak bisa dikontrol. Maka ini refleksi akhlak yang mulia terhadap orang lain, terhadap manusia, terhadap sahabat, tetangganya, terhadap saudara-saudara muslim yang lainnya atau manusia secara umum. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak hal yang terkait dengan akhlak ini, contoh-contoh yang aplikatif di dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan. Terkait dengan akhlak ini, maka ada beberapa sifat-sifat yang mestinya kita miliki. Yang pertama adalah menjaga diri dari syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang belum jelas hukumnya antara halal dan haram, dan hal ini menjadikan seorang itu ragu. Maka sesuatu yang meragukan status hukum tersebut hendaklah ditinggalkan, dan meninggalkannya itu jauh lebih baik daripada melaksanakannya atau melakukannya atau mengambilnya. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Akan tapi ketahuilah bahwa di antara dua posisi tadi ada posisi yang meragukan, dan banyak di antara manusia itu tidak mengetahui atau tidak menyadari atau tidak mau ingin mengetahui. Kan tapi Rasulullah SAW tegaskan, faman ittaqas syubuhati istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi. Barang siapa yang berusaha menjaga diri dari syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan kemuliaannya dan harga dirinya dan kehormatannya. Akan tapi barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat, maka sesungguhnya dia sudah terjatuh di dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk memelihara keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita, nafsu kita. Apakah sesuatu yang kita inginkan itu benar-benar sudah kita kontrol dengan standar halal ataupun haram? Jika masih ragu, maka hendaklah ditinggalkan. Meninggalkannya itu jauh lebih baik. Sifat meninggalkan hal-hal syubhat atau berhati-hati dengan sesuatu yang mungkin belum jelas hukumnya, ini disebut dengan al-wara', menjaga diri dari sesuatu yang bisa merendahkan harkat dan martabat dirinya, terutama hal-hal yang belum jelas hukumnya antara halal dan haram. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ditegaskan, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat orang-orang yang muttaqin sampai dia meninggalkan sesuatu yang mungkin la ba'sa bihi, barangkali dianggap tidak mengapa bagi sebagian orang. Kenapa ditinggalkan dan kenapa dia tidak mau melakukannya? Hadaran mimma bihi ba'sun, dan khawatir jangan-jangan dia akan terjatuh pula pada sesuatu yang sesungguhnya hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh ajaran Islam. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang pertama, sifat yang pertama. Dan betapa banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman modern ini, banyak sekali keinginan-keinginan nafsu untuk memiliki, nafsu untuk
mengkonsumsi dan lain sebagainya yang ditawarkan di dalam kehidupan modern ini. Bahkan setiap detiknya kita melihat apakah kita sudah melakukan sensor terhadap semua yang kita lihat, saksikan, atau keinginan-keinginan kita dengan sensor halal atau haram ini. Dan hendaknya kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita konsumsi, kita makan, kita minum adalah sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh ajaran Islam untuk dikonsumsi, untuk dipakai, untuk dimakan, atau untuk diminum. Ini semua yang akan berakibat fatal terhadap karakter kita, kejiwaan kita, terhadap kehidupan kita, bahkan mungkin akan menghalang keberkahan dalam hidup. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari hal-hal tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, sifat yang kedua yang mestinya dimiliki adalah apa? Ghaddul basar, menjaga pandangan. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaklah orang-orang beriman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka. Kenapa? Karena pandangan ini merupakan sahmun min sihami iblis. An-nazratu sahmun min sihami iblis. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Pandangan itu adalah busur dari busur iblis. Kalau dia sudah melesat, dia akan jatuh dan tertancap di dalam hati seorang, dan kalau tidak bisa mengontrolnya akan berbahaya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga adalah hifdzul lisan atau shawdul lisan. Berusaha untuk menjaga lisan kita masing-masing. Hifdzul lisan ini suatu yang wajib bagi kita semua, karena lisan kita sesungguhnya merupakan penyambung dari pikiran kita, dari hati kita. Dan lisan kita jika kita tidak kontrol, maka bisa mengakibatkan hal-hal yang besar, padahal sesungguhnya awalnya adalah kecil. Betapa banyak sesuatu terjadi, peperangan, berkecamuk, perkelahian, permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, satu kaum dengan kaum yang lain, satu kampung dengan kampung yang lainnya, bahkan satu negara dengan negara yang lainnya, gara-gara karena tidak bisa menjaga lisan. Dan pada zaman sekarang ini, lisan ini tidak mesti diwakili dengan suara yang keluar dari mulut kita, tapi seringkali diwakili dengan jari jemari kita yang kita bisa kirimkan ke seluruh wilayah di dunia ini. Subhanallah, dengan kemudahan teknologi sekarang. Maka tidak mesti yang dimaksud lisan ini adalah lisan kita, akan tetapi semua yang mewakili dari lisan kita itu juga termasuk yang dilarang untuk dilakukan, jika hal tersebut adalah hal-hal yang jelek, yang buruk, yang mengakibatkan mafsadatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan di dalam kitabnya, beliau mengatakan, "Ya'lam annahu yanbaghi li kulli mukallafin an yahfadha lisanahu 'an jamil kalam." Ketahuilah bahwa hendaknya setiap mukallaf itu berusaha untuk menjaga lisannya dari semua ucapan. Illa kalaman zaharat fihi maslahat, kecuali ucapan yang bicaranya ada kandungan kemaslahatan. Wa mata istawal kalam wa tarkuhu fil maslahati fasunnatu al-imsaku anhu. Jika antara kemaslahatan dan mudarat itu sama timbangannya, menurut timbangan sudah kita lakukan, ya, maka meninggalkannya itu jauh lebih maslahat
karena mengikuti sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qad yajurrul kalam al-mubah ila haram aw makruh. Karena seringkali ungkapan yang tadinya mubah boleh-boleh saja akhirnya terseret menuju ke wilayah yang haram ataupun yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adat. Dan sangat sering terjadi di tengah-tengah kita. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan dan menegaskan bahwa nanti di hari kiamat banyak manusia yang merasa menyesal dengan penyesalan yang memuncak karena ternyata dia tidak sadar bahwa dulu yang dia ucapkan, yang dia sampaikan sekarang di media sosial ataupun lewat internet dan lain sebagainya, alat-alat modern, ternyata mempunyai dampak negatif yang luar biasa yang menjadikannya mengunduh pahala, mengunduh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hamba-hamba yang rugi. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menerangkan di dalam hadisnya, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim illa hasaida alsinatihim. Tidakkah kalian lihat nanti di hari kiamat ada beberapa orang yang wajahnya tertelungkup berjalan dengan mukanya di neraka nanti. Kenapa terjadi demikian? Karena semua hasil dari lisan. Jadi kalau di dunia manusia biasa dia berjalan dengan kakinya, tapi nanti di akhirat dia berjalan dengan wajahnya kebalik. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dan begitu juga hadis-hadis yang lain sangat banyak sekali yang menegaskan tentang bagaimana kita harus menjaga lisan kita. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish al-badhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah seorang mukmin itu yang mempunyai sifat karakter ta'an, suka untuk menuduh, ya, sangat mudah sekali untuk menuduh, memvonis. Begitu juga melaknat, begitu juga suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Ini bukanlah karakter seorang mukmin. Suka menuduh, suka memvonis, mengucapkan kata-kata laknat, dan suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Bukanlah karakter yang mukmin. Tidak layak seorang mukmin mempunyai sifat-sifat dan karakter seperti ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara sifat yang harus kita perhatikan adalah memiliki rasa malu. Malu ini merupakan suatu karakter atau sifat yang sangat mulia. Karena dengan malu ini seseorang akan bisa menjaga kewibawaan, menjaga harga dirinya. Dan malu di sini tentunya bukanlah malu dalam hal-hal yang diperbolehkan. Hayyan al-haya syu'batun minal iman. Karena malu ini merupakan bagian dari iman. Dan di antara yang dimaksud dengan malu adalah ada muktadakhul fi syu'unil akhir. Tidak suka untuk mengurusi urusan lain yang bukan menjadi urusan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa malu ini merupakan bagian dari keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Sesungguhnya keimanan itu ada sekitar 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Dan haya adalah syu'batun minal iman. Dan malu ini adalah merupakan salah satu dari cabang keimanan.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menegaskan tentang sifat malu ini. Qal haqiqatul haya khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Hakikat malu itu adalah merupakan akhlak yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang jelek. Jadi kalau terbersit untuk melakukan hal-hal yang jelek, hendaklah merasa malu, karena tentunya dia akan dihisab di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di tengah-tengah manusia. Wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Malu juga untuk tidak menunaikan hak-hak orang lain. Ini malu yang sesungguhnya dianjurkan ya bagi kita semuanya. Begitu juga harus kita pahami bahwa malu ini ada porsinya. Kalau di dalam pendidikan, di dalam bab mencari ilmu, maka tidak boleh ada rasa malu untuk bertanya, rasa malu untuk selantiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi malu pada hal-hal yang seperti ini tidak dianjurkan. Harus justru mempunyai rasa keinginan tahuan yang lebih kuat. Ya, tidak boleh ada rasa malu untuk bertanya dan menambahkan ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang lain yang harus kita perhatikan adalah lemah lembut dan penyabar. Al-hilmu was-sabr. Ini sifat yang mestinya dimiliki oleh seorang mukmin. Karena dengan sabar, dengan lemah lembut, ya, ini dakwah Islam bisa tersebar dan bisa diterima oleh semua kalangan, bahkan bisa menyebar ke seluruh dunia. Al-Quran banyak kita dapatkan ayat-ayat yang menegaskan tentang pentingnya sabar, pentingnya lemah lembut. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Fasahis safhal jamil. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, Allah akan berikan kepada mereka pahala dan balasan yang tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa ada hisab juga. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian memberikan maaf dan melupakan kesalahan orang lain. Tidakkah kalian ingin jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kalian? Inilah rasa sifat sabar yang mestinya kita miliki. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam beberapa hadis beliau, innal abda la yudriku bil hilmi darajatus shaim al-qaim. Seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang puasa, orang-orang yang qaim, senantiasa melaksanakan qiyamul lail, ketika dia bisa mempunyai sifat-sifat hilm, ya, atau lembut, lemah lembut, ya, terhadap sesama. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau juga pada kehidupan para sahabat beliau, atau juga kisah-kisah Nabi yang sebelumnya yang menunjukkan kesabaran mereka. Contoh misalkan pada peristiwa perang Hunain, ya, ketika ada seseorang protes di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian ghanimah. Dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil di dalam memberikan ghanimah. Dia mengatakan, wallahi inna hadhihi laqismatun ma adla fiha wa ma uridu biha wajhallah.
Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabar. Ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan dari seorang ini yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil dalam membagi ghanimah ini, harta rampasan perang ini, dan saya tidak ingin hal ini terjadi dan akan saya laporkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, beliau mengatakan rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsar. Musa ini mendapatkan cercaan dan juga olok-olokan dari kaumnya ya. Kaumnya Musa siapa? Kaumnya Musa adalah Bani Israel. Banyak sekali pertentangan yang disampaikan oleh Bani Israel. Lihatlah di dalam Al-Quran, sangat panjang sekali. Kaum Bani Israel sudah banyak ditolong oleh Musa, diselamatkan dari Fir'aun, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari penderitaan, dari tekanan ya, yang dilakukan oleh Fir'aun selama berpuluh-puluh tahun, sekian lama. Akhirnya siapa yang menyelamatkan? Musa alaihissalam dibawa ke tempat yang lain, ya, dibawa imigrasi, bermigrasi dengan Musa, diselamatkan. Tapi rasa syukur mereka, rasa terima kasih mereka kepada Musa sangatlah tipis ya. Bahkan mereka ketika diperintahkan sesuatu, mereka membangkang, mencerca, mencaci Musa alaihissalam, lupa bahwa dulu mereka kaum Bani Israel dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terjajah, dalam keadaan hina, menderita, kemudian diselamatkan oleh Musa. Tapi itu pun tidak menghilangkan kesabaran Musa. Musa tetap bersabar. Maka Rasulullah SAW ketika disampaikan kepada beliau cerita tentang ada seorang yang protes dengan pembagian ghanimah, maka beliau mengingatkan bahwa Musa jauh mendapatkan cercaan, makiannya lebih banyak daripada itu, tapi dia tetap bersabar. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan bahwa pada suatu hari beliau masuk ke masjid ya, dan beliau menggunakan selendang Najrani ghalidzus sunnah yang sangat bagus ya. Kemudian datanglah seorang Arabi, seorang Arab Badui di belakangnya, kemudian langsung menarik selendang tersebut dengan kuat. Hatta atharatis sunnah fi unuqir Rasul, sampai selendang itu membekas di leher Rasulullah SAW. Coba bayangkan, seorang Nabi mendadak di belakangnya ada seorang yang tidak dikenal dari Arab Badui menarik selendang, langsung mengatakan, ya Muhammad, a'tina min malillahi alladhi 'indak. Dia memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan yang tidak pantas, langsung manggil namanya, padahal jarang sahabat-sahabat Rasulullah SAW memanggil langsung namanya. Bahkan di dalam Al-Quran, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak kita temui. Ketika Allah memanggil langsung, tidak pakai ya Muhammad, tapi ini memanggilnya dengan panggilan langsung namanya, dan ini tidak berakhlak. Pun demikian, Rasulullah tetap bersabar. Rasulullah dipanggil dengan panggilan ya Muhammad, wahai Muhammad, a'tina mimman lillahi alladhi 'indak, a'tina mimma lillahi alladhi, berikan dari harta yang dititipkan Allah kepadamu. Faltafata Rasulullah fatabassama, maka Rasulullah menengoknya kemudian tersenyum. Masya Allah, disakiti, dihina, direndahkan, tapi tetap tersenyum. Wa qala muru lahu, maka Rasulullah SAW mengatakan, sudah, berikanlah selendang itu, gak apa-apa. Subhanallah. Inilah lemah lembut Rasulullah SAW dan juga kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak sekali cerita yang lain tentang kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, sifat yang lain yang harus dimiliki agar keislaman kita utuh di dalam meneladani
ajaran Islam secara sempurna adalah jujur, sifat jujur. As-sidq. Ya. Sidq. Jujur ini adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada manusia, jujur kepada diri sendiri. Dan as-sidq ini merupakan sifat yang akan membawa keselamatan seorang di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadisnya, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan menunjukkan seorang pada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu akan menunjukkan seorang pada jalan menuju surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan seorang ketika memiliki karakter jujur, berbuat jujur, dan terus-menerus bertahan dengan kejujurannya, maka sampai-sampai nanti akan dicatat sebagai orang yang siddiq, yang senantiasa bertahan dengan kejujurannya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebaliknya, dusta itu akan menunjukkan seorang pada jalan fujur, kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguh kejelekan, keburukan itu akan menunjukkan jalan ke neraka. Wa annar rajula la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kazzaban. Dan ketika seorang bertahan dengan kedustaan, kebohongan, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembohong besar. Oleh karena itu, jujur, dusta, bohong ini adalah sifat pembiasaan yang dilakukan oleh seorang. Mampukah kita bertahan dengan kejujuran? Mampukah kita menolak kebohongan yang mungkin pada suatu saat kebohongan itu akan menguntungkan kita? Maka iktisab ini istilahnya, sesuai dengan usaha seorang masing-masing. Jika perlawanannya terhadap kedustaan, bohong, ini kuat, maka dia akan memiliki rasa jujur. Jika kekuatannya untuk bertahan di dalam kejujuran, maka dia akan memiliki sifat jujur. Tergantung kemampuan seseorang. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sifat yang lain yang perlu kita miliki agar Islam kita sempurna dalam hal akhlaknya adalah tawadhu. Tawadhu, terutama rendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang fakir, yang punya jabatan atau tidak punya jabatan. Hendaklah masing-masing kita berusaha untuk rendah diri. Dan ketika kita merendah di hadapan orang-orang yang beriman, bukan berarti kita tidak punya harga diri. Harga diri sungguhnya ada pada keimanan kita, bukan pada sikap kita kepada orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan agar kita berusaha semaksimal mungkin tawadhu terhadap orang yang beriman dan menghindarkan diri rasa sombong. Karena justru kesombongan itu akan menghalangi kita untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sekalipun hanya sekedar mithqalu dzarratin min kibr. Hanya sekedar satu biji zarrah dari kesombongan. Sombong sekalipun kecil itu tidak boleh. Karena begitu dipelihara sombong yang kecil ini akan tumbuh besar dan akan menjadikan kita orang-orang yang sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tidaklah tetap tawadhu. Maka Rasulullah SAW juga tegaskan di dalam hadisnya yang lain, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, wa man yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad adzabtu. Kemuliaan itu adalah selendangku dan kesombongan itu adalah
pakaianku. Barang siapa yang merebutnya dariku, maka pasti akan aku siksa. Subhanallah. Maka dari itu, hendaklah kita menghindarkan rasa sombong. Yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah pemilik langit dan bumi, sementara kita tidak memiliki apa-apa. Harta, kekayaan, jabatan yang kita miliki hanyalah sementara dan bahkan sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali sholat kita diingatkan dengan ucapan-ucapan yang menghentakkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, yaitu ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang kita miliki kecil, yang kita punya kecil, yang kita banggakan sungguhnya juga sangat remeh, sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah sifat menjaga diri dari dzan, ghibah, mencari kesalahan orang lain. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran, larangan agar kita menjauhkan diri dari sifat-sifat ini. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ditegaskan tentunya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, hindarilah kalian dari banyak berburuk sangka, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah itsm, dosa. Jadi tidak boleh mengembangkan rasa curiga, buruk sangka kepada orang lain siapapun dia, baik orang yang terdekat atau yang terjauh. Yang ada di awal pikiran kita, hati kita, yang terbersit adalah husnul, berbaik sangka. Begitu kita berbaik sangka, maka kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Tapi begitu kita berburuk sangka, yang kita dapatkan sebaliknya, itsmun, dosa. Kemudian wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan suka-suka mengkulik-kulik, ya, berusaha mencari-cari kesalahan yang lain, dan suka untuk menggunjing keburukan, kejelekan, kekurangan orang lain. Karena diibaratkan di sini, yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah di antara kalian ada yang mau makan bangkai saudara sendiri? Wal'iyadzubillah. Tidak ada di antara kita yang ingin memakan bangkai saudaranya sudah mati. Mana ada manusia makan bangkai manusia? Tidak ada. Dan itu sama juga merendahkan harkat, martabat, kemuliaan, kehormatan orang lain yang kita pergunjingkan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan tidak boleh kita menyakiti orang lain dengan zon kita, dengan ghibah kita, ya, dengan kunjingan kita, mencari-cari kesalahan orang lain. Walladzina yuzunal mu'minina wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bi ghairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan apa yang mereka kira, maka sesungguhnya faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Subhanallah, Allah sudah mengecap orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah melakukan dosa besar yang sangat jelas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu akhlak ini sangat penting untuk menjaga kestabilan, keseimbangan hidup di dalam masyarakat, ya. Baik masyarakat kecil dalam sebuah keluarga ataupun masyarakat besar, ya, yang lebih luas lagi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat selanjutnya yang harus kita miliki adalah al-jud wal karam, dermawan dan berhati mulia. Dermawan dan berhati mulia, suka memberi, suka menyisakan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepadanya, ya, untuk diberikan pada orang lain yang lebih membutuhkan, atau diberikan untuk perjuangan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sabilillah. Dan inilah
sifat seorang mukmin menyadari bahwa harta yang Allah titipkan kepadanya bukanlah milik dia yang sesungguhnya. Justru apa yang dia titipkan untuk fisabilillah atau juga dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka sesungguhnya itulah harta yang hakiki, yang dimiliki, yang kekal. Dia akan menjadikannya investasi di akhirat kelak, di mata Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Maka ketika kita di pagi hari berusaha untuk memberi sebagian dari harta yang kita miliki, bahkan malaikat setiap paginya senantiasa melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar untuk menyisakan sebagian dari hartanya diberikan kepada yang lain. Para malaikat mendoakan orang-orang yang mempunyai sifat dermawan seperti itu. Lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadisnya, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satupun setiap harinya ketika seorang hamba menyambut pagi hari, kecuali di sana ada dua malaikat yang turun. Wa yaqulu ahaduhuma, maka malaikat itu akan mengatakan yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya khalafan, berikanlah kepada dia ganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, sementara malaikat yang lain tugasnya akan mendoakan orang-orang yang justru menahan sebagian harta yang pelit, tidak mau memberi, berbagi dengan yang lain, tidak peduli dengan yang lain. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau berbagi dengan yang lain, talafa, kerusakan, kehancuran. Kita tinggal pilih mau bagian yang awal yang doakan malaikat dengan doa yang baik-baik, yang menguntungkan, yang bagus. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ketika kita menginfak didoakan oleh malaikat agar Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Atau yang kedua, kita tetap pelit, menahan harta kita, tidak suka memberi, tidak suka berbagi dengan orang yang lain, dengan doa agar setiap hamba yang melakukan itu mempunyai sifat tersebut dihancurkan atau dihadirkan kerusakan di tengah-tengah kehidupan. Tentunya kita tidak ingin hal yang seperti ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, hendaklah kita menjadi ikon atau contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Jika memang benar kita mencintai Islam, maka tunjukkanlah Islam di dalam akhlak kehidupan kita masing-masing. Inilah Islam saya dan inilah akhlak saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.